Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji yang sempurna hanya milik Allah, dan dialah Allah yang telah menghendaki mengizinkan kita di pagi yang sangat indah ini kita jumpa kembali, yang pasti dalam acara yang amat kita tunggu, kita nanti, yaitu dalam acara nikmatnya sedekah. Sebuah acara yang memberikan kita inspirasi, menguak sebuah kehebatan sedekah, dan menguak cerita-cerita orang yang bersedekah, dan dengan cerita itu kita terinspirasi untuk menjadi orang yang berbagi hingga dicintai Allah yang Maha Kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk tema kita di pagi ini bersama Ustadz kita Yusuf Mansur, pergi haji bukan mimpi. Itu Ustadz ya. Kalau kita bicara masalah mimpi, bahwa setiap kita pasti punya mimpi, setiap kita punya keinginan. Ini dibuktikan bahwa beberapa hari yang lalu saya punya kawan, dia seorang driver di salah satu instansi pemerintah. Dia pernah bilang begini sama saya, Bar, kapan ya? Gue ini kan supir, kapan gue bisa punya motor? Spontan dari mulut saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustaz. Saya bilang begini, lu sedekah, lu puasa, insya Allah deh, lu kewujudan apa yang jadi mimpi lu. Kemarin jam 16.30 sore Ustaz, dia SMS saya. SMS masih ada SMS-nya di handphone. Dia bilang begini, Bar, alhamdulillah yang lu sampaikan betul. Gue udah punya motor, dan sekarang gue nggak lagi naik angkot, sekarang kalau kerja naik motor. Nah itu salah satu orang yang telah mampu mewujudkan mimpinya dia. Dan pasti kalau seandainya hari ini, di pagi yang sangat ini, pemirsa dan juga jamaah, kalau ditanya satu-satu pasti punya banyak mimpi. Dan yang pasti salah satu mimpi sebagai muslim sejati, yakni untuk menyempurnakan arkanul Islam atau rukun Islam. Ini sesuai dengan kita. Artinya bagaimana mewujudkan kita untuk bisa pergi haji, dan kita hanya orang yang punya penghasilan segitu-gitunya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka itu bukan lagi sebuah mimpi. Dan nilai yang akan dikaji oleh Ustadz Yusuf Mansur tentang pergi haji bukan sebuah mimpi. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Di awal saya diizinkan Allah bicara pada pagi hari ini, saya ingin kembali mengatakan kepada kawan-kawan yang masih ragu, boleh nggak sih kita sedekah dengan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya ingin menjelaskan kedudukan doa dan sedekah. Doa dan sedekah adalah dua hal yang berbeda, dan dua-duanya ibadah. Sedekah juga ibadah, doa ya ibadah. Kalau kita sedekah tanpa meminta, dapatnya satu ibadah. Tapi kalau kita sedekah sambil doa, atau doa sambil sedekah, itu dua ibadah. Saya katakan kepada ibu dan bapak semua, serta para pemirsa di seluruh tanah air dan di mancanegara, salam buat kawan-kawan di Brunei ya, Singapura, Malaysia, bahkan ke Australia, dan negara-negara lain yang melihat tayangan ini. Saya ingin bertanya kepada bapak dan ibu semua. Saya berdoa seperti ini. Ya Allah, saya kalau pakai motor nih ya, suka masuk angin. Saya pengen deh punya mobil. Apalagi nih udah mau lebaran ya Allah. Udah mau lebaran ya Allah. Saya pengen banget pulang kampung, bawa saya punya ibu kandung, bawa saya punya istri dengan mobil baru. Boleh nggak kira-kira begitu berdoa? Boleh. Lalu kalau sedekah kemudian menghalangi orang itu berdoa seperti ini, kira-kira apa mendingan sedekah, mendingan enggak? Kalau sedekah menghalangi, nggak boleh minta sama Allah nih. Mendingan tidak bersedekah dong. Sebab tadi nggak pakai sedekah boleh minta. Setelah sedekah kenapa jadi nggak boleh minta? Lah, berarti apa? Berarti emang ada yang perlu didudukan ulang. Ini bukannya apa nih ya saya ngomongin, karena untuk membangun satu keyakinan buat saudara-saudara semua. Tentu kita harus memperbaiki bahasa. Nggak boleh kita begini, nah buat beli mobil nih, jebret. Buat jodoh nih, ya nggak begitulah. Kita sedekah, kemudian ambil wudhu, ambil sejadah, kita sholat sunnah. Kemudian kita panjatnya pada Allah. Bahasanya seperti ini. Ya Rabb,
Kalau emang sedekah saya engkau terima, bentar lagi lebaran, boleh dong saya minta kepada engkau ya Allah, agar engkau memberikan saya mobil. Kayaknya mah kalau begitu namanya doa begitu, bukannya pamrih. Nah, wabakdu, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana dengan jalan bersedekah. Saudara-saudara semua yang belum pergi haji, belum umroh, bisa pergi haji dan umroh. Bahkan bisa memberangkatkan orang haji dan umroh, insyaallah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, pastinya Ustadz akan memberikan sebuah kajian tentang bahwa haji bukan sebuah mimpi, umrah bukan sebuah mimpi, tapi kita saksikan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Yuk. Ya, Pak Jojo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Jojo. Terima kasih banyak Ustadz. Sejak ketemu sama Ustadz, kami dari kelompok Jakarta Entrepreneur Club yang sekarang sudah ada di 57 kota di Indonesia, sangat terinspirasi dengan sedekahnya Ustadz nih. Ya berbisnis juga nggak lupa dengan sedekah. Jadi sekarang kita ini sangat menginspirasi sekali untuk kita bikin badan ambil zakat ya. Untuk supaya kita pengusaha juga bisa menularkan ke teman-teman semuanya, mengikuti jejak Rasul itu jadi seorang pengusaha yang ibadah itu seperti apa Ustadz. Sehingga banyak teman-teman karyawan sekarang yang pengen jadi pengusaha ini sulit sekali. Nah ini kita bantu. Dengan adanya perubahan perekonomian seperti ini, kita pengen semangat ini kita satukan dengan semangat spiritual kita, keimanan kita, sehingga ke depan Indonesia lebih dahsyat lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kelompok usaha menengah atau kecil atau? UKM Ustaz, jadi usaha kecil miliaran gitu. Insya Allah. Usaha kecil miliaran. Insya Udah Allah. ada 57 kota. 57 kota seluruh Indonesia. Itu tadi apa? Mau bikin lembaga ambil zakat. Itu Ustaz. Jadi apa namanya dari hasil usaha kita sedekahin, kita bantu sampai ke karyawan segala macam ya. Nanti kalau bisa satu visi dengan usaha tadi kita menghajikan mereka juga ya, supaya mereka juga. Jadi tujuannya kan semua titipan Allah. Titipan Allah gitu Ustaz. Jadi ya dengan semangat itulah kita pengen sama-sama Ustaz. Alhamdulillah. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin bisa disebut langka kali Ustaz ya. Pengusaha yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih muda lagi. Dan luar biasa sekali. Ini rata-rata pengusaha muda ya? Hah? Campur? Campur Ustaz. Ada tua, ada muda, nggak dibatasi oleh usia. Cuman dibatasi oleh nasib aja. Iya benar. Itu saya ada orang mengatakan begini ke saya. Kasihan sekali kalau ente ngumpulin anak yatim buat goal project. Saya tanya kasihan sama siapa? Anak yatimnya jadi untung. Lebih mana kasihan? Ada orang ngumpulin tim pro supaya projectnya goal. Kemudian dia bagi-bagiin mobil, dia bagi-bagiin duit, dia bagi-bagiin sesuatu. Lebih kasihan mana? Dua-duanya masuk neraka. Kalau yang dua-dua ini nih dia anak yatim masuk surga. Perkara goal enggak goal projectnya itu perkara la haula wala quwata illa billah, bukan urusan sedekah. Bahwa dia harus sedekah, iya dong. Namanya juga supaya pengen merebut hatinya Allah. Kan Allah bilang wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu hambanya kalau hambanya mau bantu yang lain. Implementasi hadis ini kemudian diejawantahkan. Dikumpulin anak-anak yatim, kemudian dibicara. Saya ada rencana nih ngincar proyek jembatan di Anu misalnya. Tolonglah doakan saya bantu semua sekarang. Sekarang jangan nanti. Bantu kita. Nah, termasuk dalam tema kita pada pagi hari ini. Ya, ini Mas Jojo ya, ini sebelahnya Mas Ilman ya. Dan kawan-kawan semua yang kepengen pergi haji dan umroh gitu ya. Kalau ada jalan tol ya kenapa tidak kita pakai jalan tol itu? Kalau ada jalan yang cepat, kenapa kemudian kita pilih jalan lambat? Ada tawaran dari Allah nih, Ustaz Albar. Kata Allah tuh seperti yang Ustaz Albar bilang, pengen motor enggak? Kalau pengen motor, coba jajal sedekah. Itu kan bahasanya Allah tuh dalam bahasanya kita. Pengen sesuatu yang lebih baik kah? Kalau pengen sesuatu yang lebih baik, mari, begini caranya. Ada orang percaya sama kekuatan sedekah. Dia sodako nih hari Jumat. Dia ngamalin satu wirid Ismullahil A'zam namanya. Dia ngamalin satu wirid namanya Ismullahil A'zam. Insya Allah di kajian TP ini tahu kapan kita akan bahas.
Ismaul Azam ini adalah satu rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada Asmaul Husna. Dia percaya dengan kekuatan ini kalau dia baca, dibalut dengan sedekah, lalu dia setiap Jumat pagi bersedekah. Dia kumpulin anak-anak yatim sekitar, ba'da subuh, kemudian dikasih sarapan. Segitu doang tuh dikasih sarapan bareng. Sama anak-anak yatim ini ngamalin nih Ismullahil Azam. Surah Al-Hadid ayat 1 sampai 6. Kemudian yang hebat nih di Jumat pertama, si bapak ini ngomong begini. Saya ngumpulin kalian semua buat doain saya dan anak saya serta istri saya supaya bisa pergi ke Baitullah. Tapi kalau situ cuma doain saya doang, sayang. Gimana kalau doanya buat rame-rame? Ya Allah, ini nih 20-an anak supaya bisa ikut bareng sama saya, istri saya dan anak-anak saya. Satu keyakinan yang luar biasa kan. Lalu digodain sama si tuan rumah yang bukan orang punya nih. Kalau nanti benar-benar mau, kita terusin aja nih. Sampai kemudian Allah benar-benar memberkatkan kita semua. Nyampe loh, luar biasa. Nyampe. Setelah 7 bulan ngedawamin, 7 bulan nih ngedawamin setiap Jumat pagi pada subuh ngasih sarapan sama anak-anak yatim 20 orang nih sekitar. Allah karim. Lewat wasilah kawannya, ada kawan lagi yang punya duit 1 miliar. Orang ini ngomong saya pengen ngeberangkatin umroh dengan duit 1 miliar saya ini. Dia pusing nyari siapa yang bisa saya berangkatin umroh. Coba ada orang-orang yang kalau kita pusing duitnya dari mana, ini ada orang yang pusing siapa lagi nih yang bisa saya berangkatin umroh. Banyak loh Pak, kitanya aja nggak tahu. Benar itu. Saking pusingnya ada orang lewat di stop sama dia, mau umroh nggak? Gitu. Dia berangkatin 20 orang plus si tuan rumah plus 3 anaknya plus 1 istrinya. Baru 25 itu kalau umrohnya 15 juta, baru 375 masih lebih. Allah karim. Tinggal percaya nggak? Dan sekali lagi saya selalu bilang kepada jamaah, jangankan pakai sedekah. Saudara doa saja nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi benar-benar mantep gitu doanya, berangkat. Apalagi ya Allah juga, tangan main juga. Ya Allah juga, tangan ngasih juga. Ya Allah juga, kita bantu juga orang lain. Insya Allah. Baik, ini Ustaz, artinya bahwa ada menjadi satu keraguan juga Ustaz. Kita nggak bisa pukul rata orang itu supaya percaya. Bagaimana cara menumbuhkan satu keyakinan kepada dia bahwa betul dengan sedekah dan doa pasti Anda akan pergi haji walaupun kelihatan dalam fisik kasat mata kita. Itu kayaknya nggak mungkin Ustaz, duitnya cuma sedikit misalnya. Iya, ada 5 hal nih di urusan sedekah mah. Tapi yang 5 ini ntar aja jawab. Ya baik Ustaz, insya Allah Ustaz akan menjawab pertanyaan tadi setelah kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini. Dan kita akan kembali setelah kita sholat subuh berjemaah tetap di nikmatnya sedekah. Insya Allah. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Sungguh beruntung bagi kita yang masih Allah buka telinga kita sehingga mendengar alunan adzan begitu merdu menghentakkan hati, mengikuti titah ilahi dan berdoa kepada Allah untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan kembali tentang apa yang Ustaz sampaikan, jemaah kita ada yang ingin menyampaikan satu pengalaman tentang sedekahnya ternyata bisa membawa dia kepada menuju berangkat haji ke Baitullah Ustaz. Oh, subhanallah. Ya. Silakan. Silakan. Ada orang? Ya, ada tadi ibu ya. Ada ibu yang tadi mau cerita, katanya dengan dia mau pergi haji dia jual tanahnya nggak jadi, ternyata dia dapat membeli lagi Ustaz. Ada tadi? Oh bapak ini ya, oh bapak. Dia anteng aja, dia pegang ini, dia diem aja, kita bingung mana orangnya. Silakan Pak, langsung aja. Iya. Langsung. Ya. Langsung aja. Langsung. Ya, nanti kedengeran udah langsung. Iya, sampai ke akhirat suaranya Pak, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tombolnya Pak, tombolnya kepencet tadi. Iya, tombolnya. Ayo. Ya, siap, mantap. Kami ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman taimaini ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Ya dia lupa. Di rumah sering melihat tapi namanya enggak apa ya. Oh gitu.
Ya, dan seluruh keluarga besar TPI. Masjid An-Nida. Masjid An-Nida. Iya. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah. Amin. Saya dari Pulau Jawa Ujung Timur, Banyuwangi. Oh. Iya. Kebetulan istri saya sudah sering ke sini. Ini kedua kali saya ngantar istri ada di belakang. Saya sudah tua tapi saya juga masih cantik. Oh, iya tuh. Alhamdulillah saya di rumah juga sering ikuti acara-acara TPI. Oleh sebab itu sekarang saya meyakinkan datang kemari dan akan menyampaikan cerita barangkali ada manfaatnya. Insya Allah pada tanggal 28 Oktober tahun 90 saya ingin pergi haji dengan istri saya, tapi sementara nggak punya bekal. Saya menanam jeruk seluas 55.000 meter, katakan setengah puluh lebih. Diperkirakan 4 tahun itu sudah panen, tapi ternyata justru malah rusak. Nah, kami diberi tuntunan doa oleh kiai-kiai, suruh baca selawat sebanyak-banyaknya dan sedekah. Alhamdulillah kami juga punya anak asuh 2, yang sekarang satu ada di Kediri dan kebetulan hafal Quran di Kediri, ya putra asuh saya. Yang kedua di Tulungagung jadi dinas di kepolisian. Anak saya yang ketiga di sini di Mabes. Sehingga sini di samping kepada Ustadz ini jenguk cucu. Saya teruskan kemudian karena doa yang saya baca adalah as-salat wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu sebanyak-banyaknya. As-salat wassalamu alaika ya Rasulullah. Khudh biyadi qad qalat hilati adrikni. Kami ikuti sedekah setiap Jum'ah ya ke kaleng masjid, kemudian orang-orang yang datang untuk minta sumbangan masjid pondok ini, istri saya sangat murah hati untuk memberikan sedekah. Selanjutnya pada tahun 94 ternyata jeruk saya rusak total. Cara perhitungan akal tidak akan bisa pergi haji karena jeruknya rusak. Saya dengan istri, Bu, ini karena memang sudah niat untuk haji, bagaimana ini? Dijual saja, Pak. Tanahnya saya jual, waktu itu laku 39 juta. Harganya luar biasa daripada harga umum. Akhirnya saya daftar haji, saya, istri saya, ibu saya, waktu itu 6.900.000. Iya, 7 juta. Anggap 7 juta, berarti 21 juta. Kami dapat uang 39 juta, berarti sisa 18 juta. 18 juta. Oleh gaetnya, Pak Haji, ini belikan lagi sawah. Jangan panggil Pak Haji, saya jangan dipanggil Pak Haji, belum haji saya waktu itu. Tapi katanya, belantiknya sudah kelihatan cahayanya, kata begitu ya. Katanya belantiknya. Akhirnya betul, kami setelah lunas, justru oleh belantiknya saya dibelikan lagi sawah, justru malah 8.000 meter. Oh. Jadi saya jual 5.000 meter, kami sudah bisa membayar haji 3 orang, masih dapat beli lagi tanah 8.000 meter. Alhamdulillah, dan akhirnya kami dapat berangkat bersama istri dan ibu pada tahun 94 ya. Iya. Tahun 94 ya, 94. Iya. Kemudian ya, 94. Tahun 1994 ya. Ya, dimaklum Pak, ya. Iya. Alhamdulillah kemarin 2008 kami bisa angkat lagi. Baik, Bapak. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau masalah tahun nggak apa-apa Ustadz. Iya. Lupa nama Ustadz jadi nggak masalah. Iya Pak Haji, Silakan, Ustaz. subhanallah ya. Ini sebelumnya saya minta maaf kepada para pemirsa. Pemirsa ini sayang sama saya. Ngelihat saya nggak pakai peci, ya. Daripada nanyain, kemana pecinya? Begini ya, jadi Ustadz Yusuf Mansur ini emang ribet. Ini suka ada yang minta sorban kita, suka ada yang minta peci kita. Saya lumayan kehabisan stok peci. Jadi jemaah umroh ada yang minta kenang-kenangan peci. Sedangkan peci itu kan pasangan kepala ya. Kita mau dikasih nih punya Ustadz Albar, kagak pas. Gitu. Jadi rasanya kalau bukan punya sendiri suka nggak enak. Makanya saya pikir ya udahlah
pagi ini nggak usah kita pakai peci dulu. Insya Allah mudah-mudahan ada pemirsa yang ngirimin peci ini di sini. Ya baik. Jadi sedikit tips yang sederhana sekali buat saudara yang pengen pergi haji dan umroh. Pertama, yakin dulu, bukan pakai duit. Ya, yakin dulu bukan pakai duit. Kalau yang kita cari duit susah, keringetan. Tanya mereka yang udah punya duit, belum tentu dia pergi haji. Kalau emang judulnya duit nih, orang-orang kaya ya bisa dong dia ngomong, udah minggir, saya mau bayar lebih. Nyatanya bukan duit. Urusan pergi haji mah asli keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah lah yang mengundang kita datang. Dan karenanya dialah yang memudahkan segala urusan kita semua. Yang kedua, pengen mah pengen, tapi berdoa enggak. Itu juga jadi pertanyaan kita. Nih coba pemirsa di TPI, ini sih pertanyaan yang selalu saya tanyakan ketika saya bicara tentang haji. Siapa di Masjid An-Nida TPI ini yang belum pergi haji dan pengen pergi haji? Oh, ente ikut nyacung. Kan termasuk jamaah Ustaz. Ustadz Albar ikut ngacung, mudah-mudahan Allah sayang sama dia berangkat. Amin. Minimal sini dekat Pondok Gede sini. Coba ya, kalau tadi kan sholat subuh saya pimpin tuh doanya. Tadi sholat subuh pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi sedekah kami semua buat Anda semua di rumah. Tadi kami berdoa, ya Allah, jika ada di antara hamba-hambamu yang melihat tayangan ini. Gitu kan? Ya Allah, jika ada hamba-hambamu yang mendengar tayangan ini, lalu dia percaya bahwa sedekahnya akan mengantarkan ke haji, maka berangkatkanlah. Nah, pertanyaan mendasar dari saya adalah, sholat Isya enggak semalam? Sholat. Terus siapa di antara ibu dan bapak yang tadi ngacung pengen pergi haji? Dan dia berdoa supaya pergi haji? Mana? Oh yang bohong nih. Subhanallah ya, yakin ya? Yakin bisa berdoa gitu? Gimana doanya? Ya Allah berangkatkan saya haji. Itu benar. Karena belum tentu semua orang yang kepengen lalu berdoa. Sedekah makan pakai duit, pakai tenaga, pakai effort. Berdoa kan murah tuh, nggak pakai apa-apa, nggak bayar. Jangankan sedekah, berdoa aja kadang-kadang kita yang malas. Berdoa kan sesungguhnya berbagi hajat kita sama Allah. Berdoa itu sesungguhnya adalah berbagi apa yang menjadi isi hati kita ini, yang menyesakkan hati kepada Allah. Berbagi isi hati aja nggak mau. Yakin udah. Doa udah. Setelah doa apa? Kita bersedekah. Hitung dah tuh. Pergi haji berapa duit? Pergi haji umpama yang plus sekarang kira-kira 50 juta. Anggap dah 50 juta. Kalau punya duit kaliin 10%. Kalau punya duit kaliin 10%. 10% dari 5 juta berapa? Dari 50 juta. 5 juta. Apa pemirsa? Coba cari 5 juta. Kalau nggak ada duit 5 juta, kecil-kecilin tuh. Barang-barang di rumah kecil-kecilin. Kulkas 2 pintu, kecilin jadi setengah pintu. Bingung ya? Kulkas setengah pintu di mana? TV 29 in, kecilin jadi 7 in. Kecil aja segini TV-nya, 5 in itu. Ya, sebulan 2 bulan lah nggak pakai perabotan di rumah. Nggak mati kok. Nggak ada kulkas ya kan. Apa yang mati? Enggak kan. Kita beli batu es aja. Pakai termos beres. Kipasin ya Ustaz ya. Kipasin. Nggak ada TV, malah kita nggak dosa. Nggak ada radio. Ya kita emang kuping apa? Nggak ada masalah. Pokoknya kita coba kejar sampai ke angka 5 juta. Ternyata setelah dikumpul-kumpulin, nggak nyampe 5 juta. Nah, pada saat itu Allah Maha tahu. Segitu udah kemampuan kita. Berapa nih kata Allah yang dikumpulin? Ada 700.000 Ustaz. 700.000 ini udah mentok dah. Insya Allah. 700.000 tuh bagiin. Bagiin. Habis bagiin kemudian kita bawa sholat malam. Kita bawa sholat duha. Kita bawa sholat malam. Kita bawa sholat duha. Kita bawa sholat malam. Kita bawa sholat duha. Saudara nggak bawa sedekah aja sholat malam, sholat duha udah jagoan bener. Apalagi sambil bawa sedekah. Ya Allah. 700.000. Aduh masih jauh nih. Tapi kalau kali 10 jauh. Kalau kalinya 700 kali lipat gede nih.
Ya Allah tolong ganti sedekah saya dengan 700 kali lipat. Jalan itu. Jangan mikirin yang gak senang sama kita. Kan ada orang-orang belah sedekah sih pakai pengen-pengen sama Allah. Ya biar aja, Tuhan dia malayan kali. Nah iya lain dia sama Tuhannya. Tuhan saya menyuruh saya berdoa sih. Tuhan saya Allah Rabbul Jalal nyuruh saya berdoa gak pakai sedekah. Lalu saya datang berdoa sama dia, kepada dia pakai sedekah. Oh. Lah saya disuruh minta kemana kalau saya sama Allah kagak boleh. Minta kemana kalau bukan sama dia. Jangan dengerin, makanya omongan yang begitu jangan dengerin. Kata mereka begini, nanti Ustadz kalau antum terlalu yakin, lalu tiba-tiba orang itu tidak mencapai apa yang dia inginkan, nanti dia kecewa. Enggak, gue bilang. Enggak ada orang cerita kecewa di sedekah mah. Karena dia nggak percaya jadi kecewa. Kalau dia percaya mah kagak. Oh nyatanya banyak yang sedekah lalu kemudian nggak dapat apa-apa. Tungguin, gue bilang. Tungguin, lagi dari value order, tungguin. Ada yang 7 minggu, ada yang 7 bulan, ada yang 7 tahun. Ya wayahnya aja, namanya nanem. Wah nanti dia orang yang kecewa. Kecewa juga nanti begitu terang pikiran, oh iya ya, ternyata berbuah juga. Enggak, saya mah kalau urusan sedekah mah ya tidak jengkal mundur, jengkal maju. Jengkal maju sih. Kalau emangnya bakalan ada orang yang tidak berhasil sedekah. Sepanjang seingatan saya Imam Syafi'i mengatakan doa, sedekah, sholat malam, sholat duha, apapun tuh ibadah nggak pernah nggak berhasil. Tinggal persoalan waktu. Persoalan waktu itu persoalan kesabaran, persoalan husnuzon. Ustadz, ada Ustadz, orang sedekah tiba-tiba hancur, boom. Lupa dia. Cara Allah bukan cara kita. Cara Allah nolongin dia barangkali yang membuat dia hancur. Setelah hancur, baru kelihatan tuh. Lah kalau temboknya nggak dihancurin sama Allah nggak kelihatan jalanan. Dihancurin dulu nih, bang, hancur. Begitu hancur lalu dia bilang, ah mana nih sedekah? Nyatanya balah usaha saya hancur. Lagi nggak ada usaha, datang teman yang lain nawarin. Gitu. Jadi sama Allah, mada jangan mengkritik caranya Allah. Kita kan suka ngeritik caranya Allah nih ya. Caranya Allah nolongin kita, enggak. Kadang-kadang Allah mem-PHK seseorang kok buat jadi pengusaha. Betul nggak? Kadang-kadang Allah membuat bangkrut seorang pengusaha untuk menjadi pengusaha yang lebih besar lagi. Ada Allah hancurin orang punya toko. Ya, tapi kemudian anak-anaknya jadi berbakti sama orang tuanya. Tadinya anaknya nggak ada yang ingat. Habis orang tuanya punya duit melulu. Tiba-tiba begitu orang tuanya nggak punya duit, anaknya jadi ingat. Alhamdulillah. Inilah cara Allah, bukan cara kita. Yang penting kita yakinin, kita ikutin. Insya Allah. Baik Ustadz, ditahan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian yang sampai oleh Ustadz. Setelah kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa, kembali lagi di nikmatnya sedekah. Dan perlu diketahui bahwa acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung, silakan di online telepon 021877977000 atau di 02187798.000. Tadi di segmen sebelumnya Ustaz sudah katakan bahwa tips kita untuk melaksanakan ibadah haji mudah kata Ustaz. Yang pertama kita yakin. Yakin bahwa beruntung orang yang keimanannya dahsyat kepada Allah sehingga tumbuh satu keyakinan pasti Allah akan izinkan saya pergi haji. Kedua doa, ketiga sedekah. Ada yang keempat gak Ustaz? Ya gini ya, saya memang lagi sensitif ya belakangan ini karena saya kasihan sama teman-teman yang selalu punya mata tuh nyarinya kejelekan orang. Kita ini tidak pernah mengkritisi orang-orang yang membuka training dengan power of mind, kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu kan kadang-kadang dahsyat sekali ya. Itu dia menafikan ikhtiar loh. Kekuatan pikiran kalau you believe you can fly, Anda percaya Anda bisa terbang, Anda bisa terbang. Itu kan sebenarnya kekuatan kita nih jauh melampaui kekuatan pikiran, yaitu kekuatan iman kan. Keyakinan. Ditambah lagi ternyata ada lapis 2, ada lapis 3. Ada lagi amal-amal soleh yang bertaburan yang membuat kita bisa banyak kita punya peluang untuk bisa dikabulkan kita punya hajat Ustaz. Alhamdulillah. Jadi rasanya 3 itu juga udah lebih dari cukup. Iya, baik Ustaz. Ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Junaidi di Subang, Pak. Oh, silakan Pak Junaidi di Subang. Ustaz, saya alhamdulillah bisa masuk. Iya Pak, senang saya juga. Kebetulan saya sudah nazar, ini saya ingin sekali memberikan informasi yang pernah saya lakukan selama ini. Yang mana tempo hari saya mengikuti Ustadz menyampaikan bahwa seseorang tatkala akan istri saya sedang hamil dan saat itu istri saya di diagnosa dokter harus disesar. Nah, dengan biaya itu harus 10 juta Ustadz. Ya, terus? Nah, setelah itu saya sebagaimana yang Ustadz disampaikan saat itu saya ambil rencana 10%-nya. Nah, itu saya itu langsung cari orang yang akan melaksanakan melahirkan dengan sesar tersebut. Nah, saat itu di rumah sakit tersebut ternyata biaya sesar itu 5 juta. Nah, dan alhamdulillah saya dengan keluarga sepakat untuk mensedekahkan membantu mereka dengan 10%-nya. Jadi saya kasihkan 500.000. Oke. Nah, setelah sedekah itu ternyata proses anak saya langsung tatkala divonis untuk tetap saat itu disesar. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan saya sebagaimana yang Ustaz sampaikan bahwa keyakinan kita harus betul kepada Allah. Pada saat itu Ustaz, setelah istri saya masuk ke ruang bersalin, dokter menyatakan bahwa ini tetap harus disesar. Harus disesar. Lantas saya sebelum sholat maghrib, saya itu baca Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu menyatakan saya baca itu bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membantu permasalahannya. Subhanallah. Nah, tapi akal saya, Ustaz, di depan ruang persalinan itu muncul, saya tetap harus punya uang 10 juta. Akhirnya saya langsung ambil HP dan rencana akan mohon bantuan kepada teman saya ke perusahaan untuk mengirimkan uang saat itu pun ke rumah sakit 10 juta. Tapi Allah berikan keimanan saya muncul kembali bahwa kenapa saya harus mohon kepada manusia. Betul, cakep. Nah itu, setelah itu karena Ustaz harus serahkanlah kepada Allah, pentokkanlah semua itu gitu. Nah ternyata setelah itu Ustaz HP saya SMS-nya tidak jadi dilanjutkan, saya HP matikan dan saya diam dan langsung saya menyandar di samping rumah sakit tersebut, bersalin tersebut, dan saya terus sama istri menyampaikan bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan saya pun seperti itu terus. Masya Allah. Baik, kurang lebih Masya Allah Ustaz dengan izin Allah Subhanahu wa taala jam 19.35 anak saya lahir dengan normal walaupun kepala tidak ada di awal seperti biasanya. Masya Allah. Tanpa sesar ya? Tanpa sesar. Tanpa sesar betul Ustaz. Baik Pak Junaidi. Alhamdulillah bahkan nama anak saya pun mohon doa dari Ustadz dan dari jamaah semua. Saya langsung dinamakan Muhammad Yunus Junaidi. Kirain Yusuf Mansur. Iya, Yusufnya ada ya. Ustadz yang saya sampaikan. Dan makasih, ini mudah-mudahan mohon doa juga dari terima kasih Junaidi jamaah dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberkati kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, doa pun kalau emang dasarnya orang kecewaan mah kecewaan aja. Nggak usah lagi bicara sedekah. Doa aja nih bisa kecewa orang. Apaan ini udah doa terus deh, gak nongol-nongol. Emang dasar dia, bukan dasar sedekahnya, dasar apa, doa aja bisa kecewa gitu. Betul. Nah tentu saja tidak berdiri sendiri. Itulah gunanya Allah hadirkan banyak ustadz dengan banyak sekali keahliannya.
Ada ustadz yang spesialis zikir, ada ustadz yang spesialis hati, ada ustadz yang spesialis pikiran, ada ustadz yang spesialis bisnis. Kerjaannya nggak pernah ngajar, dagang terus, spesialis bisnis. Ya, salah lagi ya. Ada ustadz yang di kekuatan keikhlasan. Kita semua masuk ke gelanggang yang namanya dakwah, saling melengkapi. Ini yang saya juga kritisi ya. Ayo marilah. Apa sih kekurangan Yusuf Mansur? Kekurangan kita semua backup. Saudara-saudara semua dirahmati Allah. Betul itu sedekah. Tapi jangan lupa sabar, tawakal, kan cakep tuh. Kalimatnya jadi enak didengar, bos. Adem kayaknya kita gitu. Sebab di satu sisi nggak bisa kita ceramah dalam 1 jam yang digangguin sama iklan, segala-gala jadi beres. Digangguin iklan, digangguin azan, pengen semua jadi. Ya ntar dulu atuh dong. Sabar aja dulu, antengin dulu TPI terus. Insya Allah ketemu. Sekali lagi saudara semua, apapun itu. Kalau basicnya adalah iman, basicnya adalah yakin, jadi. Ustadz kalau gitu percuma dong, kalau orang gak yakin. Enggak juga. Sedekah mah ibarat kita nanam pohon cabai kagak sengaja. Kita makan cabai nih, gak pakai tahu nih, makan cabai aja iseng. Kan ada bijinya tuh. Lepein. Bijinya kita lepein nih, kita tebar dong gitu. Itu nyangkut. Cuman kalau orang kagak yakin, gak ikhlas, dia gak tahu tuh dia berbuah. Kalau orang yang ngikutin dengan kekuatan pikiran, kekuatan iman ya kan, akhirnya jadi link. Oh subhanallah benar. Tuh jadi tuh. Kalau orang yang gak yakin, gak ada ilmu segala macam, dia gak paham. Kalau itu adalah buah dari sedekah dia. Dia sedekahnya hari Jumat nih, 1.000. Makan. Makan, ada temen nih bayarin 10.000. Karena ininya gak nyangkut di urusan sedekah, di urusan ilmu, dia menyangka ini peristiwa biasa. Tapi kalau orang yang nyambung, subhanallah. 1.000 dibayarin 10.000. Ntar malam, sedekah lagi sorenya. Supaya ntar ada yang malam-malam ini ngasih lagi. Nah, di episode ini banyak orang kemudian menyalahkan. Wah, udah masuk dia tuh pamrih tuh. Bukan pamrih dong. Dia udah tahu, masa dia nggak ulangin? Udah tahu, ulangin dong. Oh begitu ya, kalau sebelum Jumat, sebelum makan siang sedekah, ada yang nanggung makan siang. Baik. Sore-sore ini kita sedekah lagi supaya malam ada yang nanggung. Fine, itulah yang dimaksud sama Allah. Kalau sudah yakin, istiqomah dong. Oh perkara malamnya ternyata nggak ada yang ngasih makan, buka pikiran. Iya ya, nggak ada yang ngasih makan sih. Tapi subhanallah ya, ternyata siang tadi Allah udah ngasih lebih. Terima lagi, jadi begitu loh. Nah keyakinan ke Anda semua, bahwa Anda bisa pergi haji itu bukan omong kosong. Di website ya, di www.wisatati.com. Ada pembahasan tentang pergi haji bukan mimpi ya. Ini sudah sampai bagian ketiga. Ada 70 kisah tentang orang yang pergi haji dan umroh tidak pakai duit. Silakan nanti teman-teman di seluruh Indonesia atau di mancanegara buka www.wisatati.com. Ini bukan iklan, ini dakwah. Mudah-mudahan TPI dapat dan berkahnya ya. Kita orang ngelogin ke web, bahkan saya di sana saya bicara tentang ada 900 tiket umroh gratis. Jadi buat pemirsa yang pengen tahu 900 tiket umroh gratis itu dari mana judulnya, nah coba aja login ke www.wisatati.com. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar buat kita semua. Amin. Supaya kita bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, hidupkan keyakinan di hati kami. Hidupkan iman di hati kami, Allah. Keyakinan bahwa Engkau Maha menolong. Keyakinan bahwa Engkau Maha membantu. Keyakinan Engkau Maha kuasa. Keyakinan bahwa Engkau bisa melakukan yang kami rasa tidak mungkin. Rabb, tumbuhkan juga iman dan keyakinan di hati kami, Allah. Bahwa Engkau bisa mengabulkan doa-doa kami. Dan Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami. Mengabulkan hajat kami dan menghalau semua kesulitan dari kehidupan kami. Ya Allah, apabila di antara pemirsa yang hadir di Masjid An-Nida TPI ataupun yang menyaksikan secara langsung tayangan ini, amin, ataupun siaran tundanya kelak, ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami semua. Ada yang kepengen pergi haji, berangkatkan dia. Amin. Karena Engkau lah yang memiliki Ka'bah, Engkau lah yang memiliki Masjidil Haram, amin, Engkau lah yang memiliki Masjid Nabawi, bukan departemen agama,
bukan orang-orang Indonesia yang ngurusin haji, bukan, tapi Engkau ya Allah. Rob, jika ada di antara kami yang pengen anak keturunan, berikan anak keturunan ya Allah. Karena Engkau menciptakan kami, pasti Engkau juga bisa menciptakan anak keturunan buat kami. Amin. Jika ada pemirsa yang kepengen jodohnya, berikan jodoh yang soleh solehah. Amin. Jika ada di antara hamba-hambamu yang kepengen modal kerja, modal usaha, berikan ya Allah, biar dia tidak jatuh ke tempat-tempat maksiat, mencari bukan kepada dirimu ya Allah. Rob, jika di antara pemirsa ada yang menghendaki kesehatan, maka ajarkan dia bahwa di tanganmu lah semua penyakit bisa Engkau sembuhkan. Amin. Bukan karena obat, tapi karena kehendak. Ya Allah, jika ada di antara hamba-hambamu juga yang hadir memiliki meskipun sebesar gunung Uhud dan sebanyak ya Allah gunung-gunung di bumi ini beratnya, ajarkan kepada dia ya Allah, tidak ada yang sulit bagi Engkau. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ya Allah, jika ada juga di antara kami yang hadir di sini membawa dosa kami kepadamu ya Allah, ambil dosa kami ya Allah. Sebelum nyawa kami lepas dari badan kami, cabut ya Allah catatan-catatan buruk kami, hapus ya Allah catatan-catatan kemaksiatan kami yang membuat rizki kami menjadi berantakan, menjadi kurang, menjadi tertutup, menjadi hina ya Allah. Mudah-mudahan Kau berkenan memberikan ampunan-Mu buat negeri ini. Amin. Ya Allah, terima kasih juga Engkau telah memberikan kelancaran ya Allah pemilihan presiden dan wakil presiden. Negeri kami masih damai dan mudah-mudahan terus damai ya Allah. Engkau tidak menjadikan negeri kami seperti di Iran berantakan, ribut. Negeri kami juga tidak seperti negara-negara di beberapa negara di Afrika yang berantem mulu, ribut terus. Negeri kami adem dan seterusnya, mudah-mudahan Kau berikan keademan. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadikan kami juga orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan juga kami orang-orang yang ikhlas ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Ada sebuah ungkapan beberapa ulama yang kaitan dengan haji, bahwa ketika di bumi ada orang tawaf mengelilingi Ka'bah, maka di langit pun ada makhluk-makhluk Allah yang tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Dan salah satunya itu ruh yang akan cikal bakal menjadi manusia. Jadi ketika manusia di bumi dia mampu melaksanakan ibadah haji, dia tawaf di Ka'bahnya Allah, inilah ruh yang dulu ketika dia alam di langit itu dipanggil oleh Allah untuk tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Dan semoga kita semua yang hadir di sini dan pemirsa seluruh Indonesia dan dimanapun saja berada, salah satu ruh yang dipanggil oleh Allah mengelilingi Baitul Ma'mur ketika ada di dunia, menjadi salah satu manusia yang nanti akan berangkat ke tanah suci, ke Baitullah, mengunjungi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasti kita yakini tips yang diberikan oleh Ustaz. Pertama, kita yakin, tanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang mungkin untuk Allah. Mungkin dalam pandangan manusia, iya, tapi buat Allah tidak. Kedua, doa terus kita panjatkan kepada Allah penuh dengan keikhlasan. Dan bahkan Ustaz pernah katakan, berkeluh kesahlah kita kepada Allah sekuat mungkin. Dan ketiga, sedekah jangan lupa kita laksanakan. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita jumpa kembali besok Rabu jam 5:30 sampai 5:30. InsyaAllah Allah berikan kita sehat, panjang umur, dan kita bisa mengkaji kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ustaz Yusuf Mansur kami dan nikmatnya sedekah mengucapkan maaf lahir batin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.